Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah Fisika Dasar 2 pada kelas Kimia A setelah UTS yang kemarin. Nah, kali ini kita akan membahas dengan judul arus dan hambatan. Apa itu yang dimaksud dengan arus listrik? Adik-adik sekalian, sebelum mempelajari arus hambatan, kalian sudah mempelajari tentang listrik statis, yang mengenai di sana mempelajari tentang adanya muatan, baik muatan positif maupun muatan negatif. Nah, setelah kita mempelajari tentang muatan listrik tersebut, maka bagaimana dengan muatan listrik tersebut bergerak di dalam suatu penghantar. Nah, gerakan ini disebut sebagai arus listrik. Jadi untuk kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang arus listrik. Adik-adik sekalian, ketika kita melihat sungai, maka kita mengenal ada namanya arus air, di mana arus air tersebut adalah mengalirnya air dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, begitu juga dengan arus listrik. Di dalam arus listrik maka ada yang mengalir, yaitu yang mengalir adalah muatan listriknya. Muatan listrik yang mengalir. Misalkan kita contohkan ini ada sebuah penghantar. Nah, penghantar tersebut mengalirkan arus listrik. Misalkan kita katakan ada muatan positif mengalir pada penghantar tersebut. Sehingga dapat dikatakan ada arus listrik yang mengalir, yang kita simbolkan dengan I. Apa itu arus listrik? Nah, arus listrik itu adalah rata-rata muatan yang mengalir melalui permukaan tersebut. Jadi bisa kita definisikan bahwa arus listrik ini adalah rata-rata muatan yang mengalir pada permukaan penghantar. Jika muatan tersebut kita simbolkan dengan Q, maka dapat kita tuliskan bahwa arus yang mengalir itu adalah perubahan muatan terhadap waktu, atau banyaknya muatan yang mengalir dalam tiap detiknya. Dengan I ini merupakan arus listrik dengan satuan ampere, kemudian Q ini adalah muatan listrik dengan satuan kolom, dan T itu adalah waktu dalam satuan sekon. Bagaimana dengan arah arus listrik? Nah, kita ketahui bahwa arah arus listrik tersebut, nah kita lihat arah
arus listrik. Arah arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar itu memiliki arah yang sama dengan arah gerak dari muatan positif. Jadi, kalau misalkan ada muatan positif atau ini proton, kita katakan proton bergerak ke kanan dengan kecepatan v, maka arus yang mengalir juga arahnya ke kanan. Sedangkan kalau muatannya adalah muatan negatif atau elektron, ketika elektron bergerak dengan kecepatan v ke arah kanan, maka arus yang mengalir kita definisikan arahnya adalah ke kiri, berlawanan dengan arah dari gerak muatan tersebut. Nah, misalkan ada suatu akselerator ini berada beberapa di tempat negara lain. Apa itu akselerator? Akselerator ini adalah alat di mana muatan tersebut, muatan positif itu bergerak sangat kencang sekali, atau diberikan sumber tegangan yang kuat sehingga elektron atau muatan positif pada akselerator ini bisa bergerak kencang. Ini dilakukan untuk beberapa penelitian yang membutuhkan adanya pergerakan dari muatan tersebut. Nah, bagaimana dengan kalau kasusnya adalah seperti gas atau elektrolit, di mana di dalam gas atau elektrolit ini memiliki muatan-muatan, baik muatan positif maupun muatan negatif. Nah, arah daripada arus yang mengalir pada gas dan elektrolit tersebut merupakan jumlah daripada muatan positif dan muatan negatif. Nah, misalkan seperti contoh, kita mencontohkan misalkan ada dua buah muatan seperti ini sama-sama bergerak ke arah kanan dan masing-masing muatan tersebut memiliki muatan sebesar Q. Nah, dengan kecepatan ke kanan, otomatis kecepatannya arahnya ke kanan, otomatis arus yang mengalir juga ke kanan, sehingga arus total yang mengalir pada muatan tersebut adalah arus yang mengalir pada arus yang ditimbulkan oleh muatan satu ditambahkan dengan arus yang mengalir pada muatan 2. Nah, kalau seandainya muatannya berbeda jenis, misalkan ini ada muatan positif bergerak ke arah kanan, sedangkan muatan negatif ini bergerak ke arah kanan juga. Akan tetapi muatan negatif ini kita tahu bahwa arusnya berlawanan dengan arah geraknya. Jadi kalau dia muatan yang pertama bergerak ke kanan, arusnya juga ke kanan, kita definisikan I1, sedangkan muatan negatif ini arusnya bergerak ke arah kiri. Nah, karena arah arus itu adalah berlawanan dengan arah gerak arah gerak daripada muatan tersebut, yaitu muatan elektron. Sehingga arus total yang mengalir pada kasus kedua ini adalah arus akibat muatan 1 dikurang dengan arus akibat muatan 2. Sedangkan arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap detiknya. Mari kita lihat ada kuis yang nanti adik-adik sekalian bisa melihat di slide pada halaman yang kelima. Nah, jadi pada contoh ini ada kuis ini ada 4 gambar. Nanti kalian bisa lihat. Nah, ini gambar yang ada 4 gambar. Nah, gambar pertama
ini terdiri dari 2 muatan negatif dan 3 muatan positif. Muatan negatifnya ada 2, sedangkan muatan negatif ini bergerak ke arah kiri. Kemudian ada muatan positifnya ada 3. Muatan positifnya bergerak ke kanan. Sedangkan pada gambar B itu semuanya muatan positif yang bergerak dengan arah ke kiri semuanya. Dan pada gambar C, muatan positif ada 2 bergerak ke kanan, dan muatan negatif juga ada 2 bergerak ke arah kiri. Kemudian pada gambar D ini terdapat 2 buah muatan negatif yang bergerak ke arah kanan. Anggaplah muatan positif dan muatan negatif ini bergerak secara horizontal melalui suatu permukaan konduktor seperti pada gambar yang ditampilkan ini. Maka pertanyaannya adalah bagaimanakah arus yang bergerak pada kondisi seperti pada gambar ini? Yang mana arus, silahkan diurutkan mana arus yang paling mulai dari yang paling tinggi sampai menuju yang paling rendah. Nah, kalau kita lihat di sini kita definisikan atau kita lihat seksama, misalkan pada gambar A ada 5 muatan, 3 positif yang bergerak ke kanan dan 2 negatif yang bergerak ke kiri. Kita ingat bahwa kalau muatan positif arusnya sama dengan arah arusnya sama dengan arah geraknya, sedangkan muatan negatif memiliki arah arus yang berlawanan dengan arah geraknya. Maka pada kasus A ini kita jawab, pada kasus A ini gambar A, karena muatan positifnya ada 3, kita katakan satu muatan membawa arus yang sama, Q ini membawa arus sebesar I, maka pada gambar A besar muatannya arusnya ini ada 5 ya. Yang positif arahnya ke kanan, jadi yang ke kanan ini positif arusnya ke kanan, sedangkan yang negatif juga negatif karena geraknya ke kiri maka arusnya ke kanan. Ingat bahwa muatan negatif memiliki arah arus yang berlawanan dengan arah geraknya. Sehingga pada gambar yang pertama ini kita definisikan bahwa arusnya sebesar 5I dengan arah ke kanan. Bagaimana dengan B? B kita lihat semua muatan positif bergerak ke kiri. Karena muatannya positif geraknya ke kiri, maka arusnya juga ke kiri. Setiap muatan membawa arus yang sama sebesar I, maka total arus yang dibawa pada gambar B ini adalah sebesar 4I ke arah kiri. Kemudian kita lihat pada gambar C, 2 muatan positif ke kanan, maka muatan positif karena dia gerak ke kanan, maka arusnya juga ke kanan. Muatan negatif bergerak ke kiri, arusnya ke kanan, karena arah arus pada muatan negatif berlawanan dengan arah gerakannya. Sehingga arus total yang mengalir pada gambar C ini adalah sama dengan 4I, arahnya ke kanan. Bagaimana dengan gambar D? Nah, karena gambar D dua-duanya negatif ke kanan, maka arusnya berarti ke kiri. Maka arus totalnya adalah sebesar 2I yang arahnya ke
kiri. Sehingga kalau kita urutkan besar arus yang mengalir dari yang tinggi menuju yang rendah adalah berarti yang pertama yang tinggi kita lihat adalah yang 5I. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat ini ada nilai arus yang sama yaitu 4I. Yaitu sama-sama 4I. Jadi ini arusnya sama. Kemudian ini yang 2 sama ya. Ini urutan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang 2I. Nah, bagaimana Pak? Apakah sama arus yang ke kanan dengan arus yang ke kiri? Yap, besar arusnya adalah sama, hanya arahnya yang berbeda. Kalau di sini kita menentukan adalah bagaimana dengan besar arusnya. Nah, besar arusnya itu adalah suatu nilai, nilainya saja, suatu nilai besaran sehingga besarnya sama-sama 4I meskipun arahnya berbeda. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa arus pada A lebih besar daripada arus pada B, dan arus pada B sama dengan arus pada C, dan arus pada C, B dan C ini lebih besar dibandingkan arus pada D. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya adalah hambatan listrik. Oke. Hambatan listrik. Oke. Misalkan sebuah konduktor mengalirkan arus sebesar I pada suatu luas penampang A. Jadi ada konduktor tersebut memiliki penampang A, luas penampang A, dan panjangnya kita katakan adalah sepanjang L, mengalir arus sebesar I, maka rapat arus kita bisa definisikan rapat arus listrik yang mengalir yaitu dengan simbol J itu merupakan besarnya arus yang mengalir dibagi dengan luas penampang. Nah, besar arus yang mengalir terhadap luas penampang yang dilingkupinya. Oke. Di mana arus listrik itu, karena di sini kita lihat bahwa pada arus listrik ini di sini muatannya banyak. Misalkan kita katakan adalah muatan negatif yang bergerak banyak sekali pada suatu luas penampang ini, maka kita bisa mendefinisikan bahwa arus itu sendiri adalah N kali Q dikali V dikali dengan A. Kok bisa berbeda? Kalau tadi adalah kalau I adalah tadi adalah besarnya Q terhadap waktu, IQ per T ini sebenarnya ini sebenarnya sama saja. Bahwa N di sini adalah jumlah muatan yang mengalir terhadap volume. Jadi kita misalkan suatu titik ini, misalkan suatu penampang ini volumenya adalah V, di mana volume itu adalah luas penampang dikalikan dengan panjang L-nya ini, sehingga sama saja bahwa arus itu sama dengan NQV dikalikan dengan A. Oke, kemudian dari definisi persamaan hukum Ohm bahwa rapat arus tersebut kita definisikan sebagai sigma dikalikan dengan E.
sigma dikalikan dengan E. Apa itu sigma? Sigma itu sendiri adalah konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik atau kemampuan sebuah tubahan dalam menghantarkan listrik. Nah, dalam satuan seper ohmmeter. Kemudian E ini adalah medan listrik. Medan listrik yang terjadi misalkan pada penghantar A dan B ini. Ada medan listrik yang mengalir sebesar E ini dengan satuan Newton per Coulomb. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika misalkan pada penghantar kawat ini pada titik A dan B ini kita berikan beda potensial, misalkan di sini kita katakan potensialnya adalah VA dan sini adalah VB, berarti terjadi beda potensial antara A dan B. Nah, beda potensial ini identik dengan perbedaan muatan, jumlah muatan yang ada pada A dan pada B. Nah, ketika muatannya bergerak, otomatis potensial di A dan B itu tidak sama. Sehingga dapat kita katakan di sini beda potensial antara titik A dan B, delta V, kita definisikan yaitu VB dikurang VA, di mana delta V itu merupakan medan listrik dikali dengan panjang antara titik A dan titik B. Sehingga bisa kita definisikan, ini kita tulis dulu bahwa delta V itu adalah beda potensial dalam satuan volt, sehingga dapat kita tuliskan bahwa J, kita substitusikan E ke sini, maka J kita tuliskan sama dengan sigma dikali delta V dibagi dengan L. Kemudian karena J tadi adalah I dibagi dengan A, maka ini kita masukkan ke sini. J sama dengan I per A, sehingga dapat kita tuliskan ini menjadi I per A sama dengan sigma delta V dibagi dengan L. Maka delta V sama dengan L per sigma A dikali dengan I, di mana L per sigma A ini kita katakan sebagai R. Jadi dapat dituliskan bahwa delta V sama dengan R dikalikan dengan ini. Inilah yang adik-adik sekalian pernah mengenalnya dengan nama hukum Ohm. Hukum Ohm, R itu adalah hambatan. Ingat, dalam satuan Ohm. Nah, hukum Ohm V sama dengan R kali I ini merupakan hukum Ohm dengan syarat bahwa rapat muatan atau rapat arus yang mengalir pada pengantar tersebut adalah konstan. Oke. Nah, kita definisikan kembali, berarti R itu sama dengan seper sigma L per A, di mana sigma ini adalah sepero, sigma sepero, rho ini adalah hambatan jenis penghantar, sehingga dapat kita tuliskan kembali R sama dengan rho L dibagi dengan A. Oke.
Sebagai contoh, tentukan nilai hambatan sebuah kawat silinder aluminium yang panjangnya L sama dengan 10 cm dan luas penampangnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Kemudian bandingkan bagaimana jika bahan silinder tersebut adalah terbuat dari gelas. Jadi ini tadi merupakan bahannya aluminium, sedangkan bandingkan bagaimana hambatan R daripada kawat tersebut jika terbuat dari gelas dengan rho gelasnya sama dengan 3 kali 10 pangkat 10 ohm meter. Oke, berdasarkan tabel, silakan nanti adik-adik sekalian lihat pada slide halaman ke-9, tabel yang berisi hambatan jenis suatu material pada suhu standar, yaitu pada suhu 20 derajat Celcius. Maka kita jawab, masukkan dalam persamaan R sama dengan rho L per A. Dari tabel kita dapatkan hambatan jenis aluminium itu adalah 2,82 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian dikalikan panjangnya 10 cm, ini kita rubah ke dalam meter, yaitu 0,1 meter dibagi dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Ini satuannya ohm meter. Sehingga kita bagikan 2,82 dibagi 2 itu berarti adalah 1,41. Kemudian ini minus 8 minus 4, maka ini menjadi minus 4. 0,1 adalah 10 minus 1, maka hasilnya ini adalah 10 pangkat minus 5 ohm. Sehingga hambatannya adalah 1,41 kali 10 pangkat minus 5. Bagaimana dengan R untuk gelas? Tinggal kita masukkan saja nilainya ya. Rho-nya adalah 3 kali 10 pangkat 10 dikalikan dengan L-nya tetap 0,1 per 2 kali 10 pangkat minus 4. Maka hasilnya ini adalah 3 dibagi 2, 1,5 kali 10 pangkat minus 4 naik jadi positif 4, maka jadi 10 tambah 4, 14. Yang ini minus 1, maka ini jadi 10 pangkat 13 ohm. Perhatikan bahwa hambatan pada aluminium jauh lebih kecil dibandingkan hambatan oleh gelas. Dapat dikatakan bahwa gelas termasuk kepada isolator atau bahan yang tidak mampu menghantarkan arus listrik.